Lunturnya budaya Rebu pada suku Karo. Masyarakat Karo dalam suku mayoritas yang mendiami wilayah Kabupaten Karo. Masyarakat Karo di desa masih sangat kental dan sangat menjunjung tinggi adat istiadatnya, yang mana dapat kita lihat dalam mereka mengatur sendi-sendi kehidupan mereka. Salah satunya dalam konsep Rebu. Tata krama Rebu pada etnis Karo sudah lama dikenal sebagai sebuah tradisi dalam pergaulannya. Rebu artinya pantangan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo. Siapa yang melanggar dianggap tidak tahu adat, dan dahulu yang melanggar dicemooh oleh masyarakat. Rebu ini terjadi apabila sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga ada orang-orang tertentu oleh adat dilarang berkomunikasi secara langsung. Tata krama Rebu sudah sejak dahulu dan sudah berlaku hingga sampai sekarang. Walau akhir-akhir ini mulai luntur terbilas oleh zaman yang kian modern. Dari segi definisi, Rebu berarti pantangan, dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu menurut adat Karo. Bagi siapa yang melanggar akan dianggap tidak tahu adat, dan dahulu mereka yang melanggar dicemooh oleh masyarakat. Namun sudah agak dimaklumkan pada pelanggaran Rebu. Rebu ini terjadi apabila sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga ada orang tertentu oleh adat dilarang untuk berkomunikasi secara langsung. Secara historis, adat Rebu terbentuk karena pada zaman dahulu bentuk rumah adat Karo adalah rumah Siwalujabu, di mana di dalam rumah ini terdapat 8 kepala rumah tangga yang bersama-sama tinggal di dalamnya. Jadi, untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti khilaf sehingga terjadi hubungan seks antara mereka, maka dibuat adat Rebu ini yang gunanya untuk menghormati orang-orang yang harus dihormati. Rebu pada suku Karo terbagi atas 3 pihak, yaitu 1. Mertua laki-laki atau bengkila dengan menantu perempuan atau permain. Yang kedua, mertua perempuan atau mani dengan menantu laki-laki atau kela. Dan yang ketiga, ipar yang berlainan jenis kelaminnya atau erturangku. Dalam hal ini terdapat 2 pengertian, yaitu bila dia seorang laki-laki, maka turangkunya adalah istri dari saudara kandung laki-laki istrinya. Bila dia seorang perempuan, maka turangkunya adalah suami dari saudara perempuan suaminya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang kian melejit, maka adat Rebu pun semakin mengikis di kalangan masyarakat Karo yang tinggal di perkotaan. Salah satunya seperti di Kabanjahe. Adapun hal-hal yang dilarang dalam Rebu yaitu 1. Berkomunikasi secara langsung, 2. Bersentuhan anggota badan, 3. Duduk berhadap-hadapan dan bertatap muka, 4. Duduk pada sehelai tikar atau duduk di tempat yang sama. Contoh sederhana Rebu antara menantu dan mertua atau kela rasmani atau permen dan bengkila. Pada zaman dahulu, biasanya untuk berkomunikasi, mereka dapat melakukan apa saja sebagai perantara. Contoh 2. Sedangkan jika di ruangan itu hanya ada 2 orang, yaitu ibu dan ayah mertuanya atau bengkila, maka untuk berkomunikasi mereka menggunakan benda mati sebagai perantara. Ibu berkata, "Ding-ding katakan membengkila, jika tidak sikap nakal rasa engkau anaknya dan ayah gobanci ia mengkati." Artinya, ding-ding katakan pada ayah mertua,
Perantara di sini adalah laki-laki yang merupakan benda mati. Nah, coba tanyakan, kakekmu mau teh atau kopi? Sedangkan anak bertanya kepada kakek, kakek, ibu tanya, kakek mau teh atau kopi? Dan kakeknya pun menjawab, katakan pada ibumu, kakek mau kopi. Karena di dalam adat Rebu, seorang menantu tidak boleh berbicara kepada ayah mertuanya. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lunturnya tradisi Rebu di dalam masyarakat Karo, yaitu faktor penyebab yang berasal dari masyarakat itu sendiri, antara lain kurangnya pemahaman terhadap tradisi Rebu. Yang kedua, kurangnya sosialisasi di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, hilangnya nilai-nilai budaya itu. Namun, seiring berkembangnya zaman, faktor dari luar masyarakat, yaitu perubahan dan harus modernisasi dan globalisasi terlibat dalam sistem kekerabatan Karo. Manusia dituntut lebih menekankan nilai kemanusiaan daripada nilai adat istiadat, sehingga masyarakat lebih memilih. Dalam hal ini yang terjadi sebenarnya berbicara langsung tanpa penerapan aturan, karena dianggap yang dirasa tidak mungkin untuk diterapkan karena bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang, mertua dan menantu sudah berbicara tanpa perantara layaknya orang tua dan anak. Begitupun ipar atau turangku sudah berbicara tanpa perantara. Adapun saran yang dapat saya ambil setelah mengkaji materi ini, yaitu sebaiknya dilakukan penanaman pemahaman adat yang lebih lagi di dalam keluarga agar anak lebih memahami, tutur dan dapat menjaga sikap dan komunikasi terhadap turangkunya supaya budaya Karo lebih terjaga dan terpelihara, karena tradisi Rebu sebenarnya memiliki maksud yang baik untuk menjaga keutuhan keluarga.